Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan di video kali ini saya akan membuat tutorial atau tips bagaimana cara setting APN di HP-HP limbah Jepang, termasuk HP Sony, Google Pixel, Sharp Aquos ataupun HP lainnya. Pada intinya semua HP limbah Jepang. Karena biasanya saat kita beli HP limbah Jepang dan kita masukkan SIM card, kadang sinyalnya itu nggak langsung muncul atau sinyalnya itu nggak ada. Itu biasanya karena APN-nya belum disetting atau APN-nya masih kosong. Dan untuk cara setting APN-nya itu cukup mudah, langkahnya pun sangat singkat. Pertama kita masuk ke setelan, kemudian di sini masuk ke jaringan dan internet, kemudian masuk ke jaringan seluler, kemudian di sini klik yang paling bawah namanya titik akses. Nama titik akses ini sama aja dengan APN. Nah, di sini akan ada tulisannya APN. Nih, APN. Dan di video kali ini kita akan coba setting APN di SIM card Smartfren dan SIM card Indosat serta Telkomsel. Kita setting yang Smartfren terlebih dahulu. Ini BTW SIM cardnya udah dimasukin. Ini bisa dibaca stay safe Smartfren 4G. Untuk cara menambahkan APN-nya cukup mudah. Klik plus aja di sini. Kemudian klik namanya adalah Smartfren 4G. Smartfren 4G. Untuk APN-nya tulisannya sama aja Smartfren 4G. Untuk nama penggunanya Smartfren aja. Smartfren. Untuk sandinya pun sama Smartfren. S-nya kecil. Nah, seperti ini bisa diikuti APN-nya Smartfren 4G. Kemudian namanya juga Smartfren 4G, untuk nama penggunanya Smartfren, kemudian sandinya pun sama Smartfren. Untuk MCC-nya di sini 510, MNC-nya 09. Ini biasanya udah otomatis, tapi ada yang kosong juga, kalian tinggal menginput sesuai ini aja. Nah, di bawah pun ini udah sama semua, nggak usah di setting-setting. Setelah itu kalian tinggal save aja, klik 3 di kanan atas, kemudian simpan dan dipilih. Memang di sini sinyalnya nggak langsung muncul karena ruangan ini nggak ada sinyal sama sekali atau sinyalnya cukup susah. Nanti saya bawa keluar dan coba sinyalnya muncul atau enggak. Nah, di sini kita coba di luar ruangan yang ada sinyalnya. Untuk APN-nya ini sama persis, nggak diubah sama sekali, bisa dilihat. Untuk sinyalnya di sini bisa muncul meskipun cuma 1 bar aja. Karena memang di tempat saya adalah daerah susah sinyal, bisa dimaklumi karena daerah pelosok. Tapi kalau dibawa ke tempat yang agak ramai atau tempat yang agak kota dikit, ini sinyalnya juga akan muncul. Dan ya intinya ini udah jadi. Setelah ini kita coba di SIM card lain yaitu IM3 serta Indosat. Nah, yang kedua di sini kita akan coba APN dari Telkomsel serta Indosat Ooredoo. Untuk APN dari kedua SIM card ini sama aja alias nggak ada bedanya sama sekali. Menggunakan APN yang sama pun ini sinyalnya masih bisa muncul. Dan langsung kita ke settingannya aja. Untuk APN dari kedua SIM card tadi kalian bisa mengikuti dengan cara saya seperti ini, cukup mudah. Untuk namanya adalah internet, kemudian APN-nya pun sama, namanya internet. Dan di sini sandinya pun, maksudnya nama penggunanya pun sama, internet. Kemudian di sini sandinya pun namanya sama, internet. Untuk yang lainnya biarin aja, nggak usah diubah apapun. Biasanya di sini ada yang kosong, kalian tinggal mengisi dengan nomor yang sama. Untuk MCC-nya di sini 510, MNC-nya adalah 017. Selain itu nggak usah diubah sama sekali. Jika udah mirip seperti ini APN-nya, kalian tinggal klik titik 3 di kanan atas, kemudian simpan. Ya, setelah ini udah beres, APN-nya muncul. Nanti sinyalnya juga akan muncul. Tapi di sini memang nggak ada sinyalnya, di ruangan saya nggak ada sinyalnya, jadi saya belum bisa menunjukkan sekarang. Nanti saya coba bawa keluar dan coba sinyalnya muncul atau enggak. Nah, ini dia adalah setting APN yang tadi, ini masih sama, belum diubah sama sekali, masih internet semua. Bisa dilihat sampai bawah pun ini masih sama. Untuk sinyalnya di sini bisa muncul 4G meskipun nggak ada 1 bar, pada intinya sinyalnya bisa muncul. Ini kalau di tempat yang banyak sinyal juga akan full bar, dan ini bisa digunakan untuk Indosat serta Telkomsel.
Dan ya intinya ini udah jadi. Nah itu dia adalah cara setting APN di HP-HP limbah Jepang. Caranya cukup mudah dan bisa diikuti oleh siapa aja. Jadi jika kalian beli HP limbah Jepang kemudian sinyalnya belum muncul, kalian jangan panik dulu. Itu bisa jadi APN-nya belum disetting atau APN-nya masih kosong. Dan jika udah disetting tapi sinyalnya belum muncul, itu bisa jadi HP kalian kena blokir atau IMEI-nya kena blokir. Jika kena blokir, kalian bisa return ke penjual atau bisa komplain. Tapi itu jika masih garansi. Kalau udah nggak garansi, kalian bisa unblock juga, jasanya banyak. Kayak di Shopee itu ada kisaran 100.000 kalian udah bisa unblock, mulai dari yang 3 bulanan sampai yang 1 tahun itu ada. Bervarian, kalian tinggal pilih aja. Untuk cara setting APN di SIM card lain kayak XL atau Tri ada di deskripsi, kalian bisa mencontohnya. Dan jika ada yang kurang dari video ini, saya mohon maaf karena ini dibuat sangat dadakan. Karena belakangan ini saya banyak tugas dan lagi ujian juga. Jadi ya agak lumayan sibuk. Ya udah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.